And you, Roger East. My name is Jose Ramos Horta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosalin Hafsa di channel YouTuber Timor Leste. Di video kali ini saya mau membagikan sedikit informasi tentang calon presiden baru Ramos Horta. Mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu bagaimana latar belakang Ramos Horta. Namun sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya saya makin bersemangat untuk membuat videonya. Dan teman-teman yang sudah mensupport channel YouTuber Timor Leste, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja kita simak bersama-sama. Profilnya saya bacakan teman-teman. Nama lengkap Jose Manuel Ramos Horta alias Ramos Horta. Tempat tanggal lahir Dili, Portugis Timor atau Timor Portugis. Kenapa dikatakan Timor Portugis? Karena lahir pada saat masih di bawah penjajahan Portugis. Tanggal lahir Senin 26 Desember 1949. Zodiak Capricorn. Warga negara sudah pasti Timor Leste atau Timor. Istri Ana Pessoa Pinto, sudah bercerai. Anak Loro Ramos Horta. Biografi sosok mantan presiden negara Timor yang mungkin lebih dikenal dengan Timor Leste ini bernama Jose Manuel Ramos Horta. Horta sebelumnya berposisi sebagai Perdana Menteri pada tahun 2006. Kenapa dikatakan mantan? Karena pada tahun 2007 sampai dengan 2012 pernah menjabat sebagai Presiden Timor Leste. Dan sebelum itu, sebelum 2007, beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2006. Ia menjabat selama 4 tahun setelah Timor Leste menyatakan kemerdekaan dan keterlepasan dari wilayah Indonesia. Timor secara sah diakui oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdiri sebagai sebuah negara dengan kesatuan dan kedaulatan yang independen pada bulan Mei tahun 2002. Pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA, dan pada saat itu juga saya masih sering-sering sakit yang lumayan serius, karena memang ketika Timor Leste bergejolak itu saya cukup kayak khawatir bagaimana kalau nanti saya tidak bisa lagi ketemu dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Itu menjadi pemicu saya lumayan sakit yang lumayan parah, sehingga saya sering keluar masuk rumah sakit. Dan pada saat itu juga adik saya pulang ke Timor Leste karena dia juga khawatir ingin mencari keluarga saya, ingin mencari orang tua saya, hingga saya juga tidak bisa lagi kontak dengan adik saya dan juga keluarga saya sampai pada tahun 2011. Itu sekilas kisah saya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Dalam perjuangan kemerdekaan Timor, Ramos Horta diakui sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh berkat langkah-langkah diplomatis yang dilakukannya. Pada tahun 1996, pria yang lahir di Dili pada 26 Desember 1949 ini mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian bersama seorang uskup bernama Carlos Felipe Ximenes Belo sebagai seorang tokoh reformasi Timor. Ramos Horta mengalami berbagai tantangan, kejaman, bahkan ancaman pembunuhan
Namun semua itu tidak membuatnya lantas menyerah untuk memperjuangkan negaranya. Ramos Horta memanfaatkan masa pembuangannya itu sebagai kesempatan untuk menuntut ilmu di berbagai negara, di antaranya di Belanda, di Prancis, dan juga di Amerika. Untuk universitasnya nanti saya taruh di samping ya teman-teman, bisa lihat nanti. Pada tahun 1975 hingga tahun 1979 menjadi saat-saat yang paling menyedihkan bagi masyarakat Timor Leste, karena kurang lebih 100.000 jiwa menjadi korban perang gerilya yang terjadi antara gerakan kemerdekaan Timor Timur dan juga tentara Indonesia. Namun pada saat ini saya belum lahir teman-teman, jadi saya juga baru baca di sini. Memang saat itu isu persengketaan dan isu-isu diskriminasi sempat beredar di masyarakat, sehingga timbul berbagai wacana yang mengarah kepada pemisahan wilayah timur menjadi sebuah negara tersendiri. Setelah dinyatakan merdeka oleh PBB, Sanano Gusmao tampil sebagai presiden pertama Timor Timur, sedangkan Ramos Horta ditunjuk sebagai Menlu. Pada tahun 2006, Horta memegang jabatan sebagai Perdana Menteri, menggantikan Mari Alkatiri. Sempat juga menjadi menteri teman-teman pada tahun 2006. Hanya setahun berlangsung, Ramos Horta berhasil mendapat tempat di hati masyarakat dan berhasil memenangkan pemilihan umum sebagai presiden hingga 20 Mei 2012 yang kemudian digantikan oleh Taur Matang Ruak. Ya, jadi pada saat tahun 2007 beliau pernah menjabat sebagai presiden sampai 2012. Setelah itu digantikan oleh Taur Matan Ruak, kemudian diganti lagi oleh Luolo, dan sekarang beliau menjabat lagi, akan menjabat lagi ya, masih menjadi calon presiden baru Timor Leste. Mudah-mudahan siapapun ya yang menjadi presiden Timor Leste, yang paling penting adalah kemakmuran rakyat Timor Leste ya, kesuksesan negaranya, mudah-mudahan bisa lebih membawa negaranya ke dunia dan lebih mengenalkan kepada masyarakat dunia, maksud saya, sehingga Timor Leste lebih dikenal lagi dan kerjasamanya lebih erat lagi dengan negara-negara tetangga, sehingga Timor Leste nanti bisa maju seperti negara-negara tetangga lainnya. Baik teman-teman, itu tadi profil tentang calon presiden baru Timor Leste, Ramos Horta. Teman-teman, mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ini banyak kekeliruan karena saya mengutip dari beberapa sumber, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.